supaya mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Shalom semuanya, selamat malam. Malam. Selamat malam Pak Leonardi. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam Pak Andi dan semua Bro and Sis, Bapak Ibu. Ya. Selamat malam Bapak Ibu yang sudah setia setiap hari Senin ikut PDKK Tuasa Bio via Zoom. Sungguh merupakan anugerah dari Tuhan. Malam ini kita kembali lagi bersama-sama untuk memuji Tuhan kita, Allah yang hidup. Amin. Mari kita siapkan hati kita, apapun yang menjadi permasalahan kita tahu Tuhan selalu ada untuk kita. Mari kita siapkan hati kita saat ini mau memuji Tuhan, mau memberikan yang terbaik hanya bagi Tuhan kita, Yesus Kristus, Allah yang hidup. Amin. Mari kita mulai acara ini. Saya silakan kepada tim Budian. Silakan. Ya, terima kasih Andi. Terima kasih Pak Leonardi sudah hadir. Izinkan kami mengucapkan selamat datang di via Zoom ini. Selamat Hari Paskah. Nah, karena Yesus telah bangkit bagi kita, mari kita memuliakan Tuhan dengan lagu pujian sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, sama. bahkan hidup, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup, hidup, hidup selamanya. Tuhan Yesus hidup, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Tuhan Yesusku hidup. Oh haleluya, oh haleluya. Tuhan Yesusku hidup. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Hidup, hidup, hidup selamanya. Tuhan Yesus hidup, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Tuhan Yesusku hidup. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hidup selamanya. Oh haleluya, oh haleluya.
Yesus ku hiduplah, Yesus ku hiduplah. Mari kita buat sorak-sorai buat Tuhan. Marilah kita buat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik, kembali ke mengucap syukur kehadirat-Mu Bapa atas segala kasih-Mu, atas segala cinta-Mu, atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Kami boleh melaksanakan segala aktivitas kami dan kami boleh berkumpul Bapa pada malam hari ini. Ini kami anak-anak-Mu, mau bersatu hati memuji dan menyembah Engkau pada malam hari ini. Kiranya Engkau urapi Bapa acara kami dari awal sampai akhir. Bapa, besar sungguh kasih setia-Mu, nyata sungguh perlindungan-Mu di dalam hidup kami. Bapa, besar sungguh kasih setia-Mu, nyata sungguh perlindungan-Mu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Sungguh Bapa, rancangan-Mu sungguh baik di dalam hidup kami. Bapak Ibu, kita nyanyikan sekali lagi sebagai ucapan syukur kita. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Terima kasih Yesus atas segala kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa atas segala penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Syukur kepadamu. Terima kasih Yesus.
Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mau mengungkapkan ucapan syukurnya, dipersilahkan. Terima kasih Bapak, terima kasih atas perlindungan dan penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih atas napas kehidupan yang boleh kami hirup hingga saat ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih Terima Bapak. kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Ya Bu, Bacang silakan Bacang. Terima kasih Bapak atas berkat dan rezeki yang boleh kami terima daripada kemurahan-Mu. Terima kasih ya Bapak. Terima Terima kasih kasih ya ya Bapak. Bapak. Terima kasih Bapak. Kami semua bisa berkumpul hari ini dalam Zoom ini bukan karena kebetulan, melainkan semua ini adalah dorongan dari Roh Kudus-Mu untuk supaya kami bisa berkumpul dalam menyembah dan memuliakan Engkau Bapak. Terima kasih Bapak. Terima Terima kasih kasih ya ya Bapak. Bapak. Ya Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Bila kami masih ada sampai saat ini Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu dan kemurahan-Mu. Sungguh Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkau Allah kami, Allah yang hidup, yang kami sembah, yang kami muliakan. Sungguh besar kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak. Terima Terima kasih kasih ya ya Bapak. Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih ya Bapak atas penyertaan Tuhan sepanjang pagi hingga malam hari ini. Sehingga pada malam ini kami boleh berkumpul kembali dengan penuh sukacita untuk mendengar firman Tuhan yang Kau utus melalui hamba-Mu Bapak Leonardi. Terima kasih ya Bapak. Terima Terima kasih ya kasih ya Bapak. Bapak. Terima kasih Bapak atas perkenan-Mu kepada kami malam hari ini untuk ikut Zoom. Meskipun cuaca hujan tadi, tetapi Engkau berikan kelancaran listrik, PLN, maupun koneksi Wi-Fi, internet, dan juga laptop serta HP kuota kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kasih ya Tuhan. Tuhan. Terima kasih Bapak, kalau pada malam hari ini kami boleh berkumpul bersekutu bersama untuk memuji dan memuliakan serta mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Bapak buat penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Buat seluruh peristiwa yang boleh kami alami, semua itu adalah anugerah dan kasih karunia-Mu. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Bapak. Terima kasih ya Bapa atas selawatan-Mu, atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga kami dapat melalui hari demi hari dengan penuh pengharapan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Leo dan keluarganya sudah sembuh dari COVID-19 dan sudah kembali ke rumahnya. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Bapak. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih atas semua yang Engkau berikan pada kami pribadi, lepas pribadi. Masih banyak ungkapan syukur yang mungkin saat ini belum dapat kami utarakan, tapi kami percaya Bapa di surga sudah mengetahui ungkapan syukur kami. Bapak, sebentar lagi kami akan masuk lebih dalam lagi di dalam penyembahan. Kami ingin memuji, memuliakan nama-Mu dan menyembah-Mu lebih dalam lagi. Kiranya Bapa, kami percaya saat ini Bapa sudah hadir di tengah-tengah kami, sudah mengurapi kami pribadi lepas pribadi. Hanya Bapa, pengharapan dari kami terlebih di masa pandemi ini, segala pergumulan atau apapun masalah yang kami hadapi saat sekarang, pribadi lepas pribadi, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami percaya Bapa di surga adalah pengharapan buat kami. Dengan iman kami percaya semua yang kami doakan, semua yang kami persembahkan ke dalam Bapa
Bapa mendengar dan Bapa pun juga memberikan kami yang terbaik. Bapa adalah perlindungan kita, yang layak kita puji, yang layak kita sembah, dan Bapa adalah pengharapan kita. Segala keluh kesah kita serahkan semuanya ke dalam tangan Bapa. Karena Bapa atau yang kita biasa sapa dengan Tuhan adalah pengharapan kita, baik sebelum pandemi, terlebih di masa pandemi ini. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lambungkan pujian, Tuhan adalah pengharapanku. Kita resapi syair demi syair, kata demi kata yang tersirat di dalam lagu tersebut. Kita imani karena pujian yang kita lambungkan menjadi doa buat diri kita pribadi lepas pribadi. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku.
kepadamu ya Allahku. Oh, Kami oh, terima Engkaulah kasih pengharapan Yesus. kami. Haleluya. Engkau maha besar. Haleluya. Haleluya. Oh, asyhadu syada papa para nama para dada mana syada dada dada mana mana nana syada nana papa papa oh dada mana syada dada 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 oh baba papa 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 para nana syada dada syada oh syada dada papa 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 para nana dada dada oh ya dada papa 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 para syada syada dada 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 para nana syada dada papa para syada mama mama dan ya dada papa papa para syada para syada dada papa dan nana nama syada dada para syada dada oh ya dada papa 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 para nana dada Warada syarada tata syarada tata rada papa 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 parada syarada 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 mada syarada syarada papa 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 parada ora da mada syarada syarada papa 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 parada syarada syarada papa 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 parada syarada syarada papa mama oh, beda da ba 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 na 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 na. Na na da ba da da shada da da ba da da shada. Oh yes shada da 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 ba 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 da 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 shada da da da. No da da ba da da shada da 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 shada da da shada da shada da ba 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 ba. Oh ya da 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 ma na na shada shada da 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 da. Shada ba 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 ba. Janganlah takut, hai anakku. Akulah Tuhan yang akan selalu menjagamu. Akulah kebangkitan dan kehidupan. Datanglah kepadaku. Berserulah. Akulah Tuhan Allahmu. Aku yang layak engkau sembah, yang layak engkau muliakan. Aku mengasihi engkau, sebab engkau berharga di mataku. Sekira Papa mengira besar. Oh, haleluya. Katakanlah sepatah kata saja, maka engkau akan sembuh. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku.
Biarlah hatimu bersorak-sorai dan bermazmur bagi Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih atas lawatanmu pada malam hari ini. Engkau sudah hadir di tengah kami, sudah mengurapi kami pribadi lepas pribadi. Saat ini kami ingin duduk diam di dekat kaki-Mu untuk mendengarkan firman yang dibawakan oleh anak-Mu terkasih, Bapak Leonardi. Kiranya Bapa di surga memberkati Bapak Leonardi, mengurapi bibir, lidah, dan mulutnya, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh berasal daripada-Mu. Bersabdalah Bapa, kami siap untuk mendengar. Bukalah hati, pikiran, dan telinga kami, sehingga firman yang Engkau tabur pada malam hari ini boleh menjadi rema untuk kami pribadi lepas pribadi. Tidak pergi dengan sia-sia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kami persilakan Pak Leonardi. Shalom. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu, Proensis, saudara sekalian yang terkasih dari keluarga besar PDKK Santa Maria Tosebo, ya Tosebio. Saya lihat juga ada tamu Pak William ya dari Karawaci ya, hadir juga malam hari ini. Kerinduan saya tuntas malam hari ini bisa melayani lagi di PDKK Tosebio ya. Sudah lama ya kayaknya ya Pak Andi ya. Sudah beberapa tahun yang lalu waktu zaman offline. Sebetulnya tahun lalu bulan April sudah dipasang oleh Pak Surya. Tetapi kena COVID ya, jadi batal. Baru malam hari ini bisa mengunjungi Anda semuanya. Ya, sekali lagi saya ucapkan selamat Paskah. Tuhan kita sudah bangkit. Amin. Amin. Selamat Paskah. Ada sebuah cerita tentang sebuah peternakan ayam suatu kali kena kebakaran dahsyat. Ya. Akibat kebakaran ini ratusan ekor ayam itu musnah, hangus terbakar. Lalu besok pagi si peternak ini melihat keadaan itu begitu sedih dan hancur. Karena perjuangannya bertahun-tahun itu musnah, sekejap terbakar. Akhirnya dia bereskan itu semua bangkai-bangkai ayam, rencananya mau dikuburkan begitu. Tapi dia kaget lihat seekor induk ayam masih berdiri posisinya, masih bertengger. Kalau yang lain kan sudah tergeletak. Maka dengan tanda tanya dia goyang itu induk ayam. Apa yang terjadi? Ternyata dari kedua sisi sayapnya berhamburan 6 ekor anak ayam yang masih hidup. Dari sayap kiri keluar 3 ekor, dari kanan keluar 3 ekor. Rupanya semalam waktu kebakaran telah terjadi peristiwa dramatis. Karena mencintai anak-anaknya ini, si induk ayam itu rela dirinya hangus terbakar. Yang penting anak-anaknya ku cintai tetap hidup. Baru minggu lalu kita juga merayakan waktu Paskah itu Jumat Agung, satu peristiwa dramatis yang serupa pernah terjadi 2000 tahun yang lalu di Golgota. Karena Yesus mencintai mengasihi kita, manusia-manusia berdosa. Dia rela juga mati di kayu salib, mencurahkan darahnya supaya Anda dan saya itu bisa hidup menjadi manusia baru. Nah, karena kematian di kayu salib, kita ada sampai sekarang ini. Maka kita mensyukuri kematian Yesus ini membawa kebaikan buat kita. Waktu dia mati di kayu salib, dosa-dosa kita pun ikut mati. Tapi hari Minggu, waktu dia bangkit dari kematian, kita pun ikut bangkit menjadi manusia baru. Manusia yang bernilai,
senilai dengan harga darahnya yang telah dicurahkan di kayu salib. Amin. Nah, karena itu inti iman Kristen kita tergantung di fakta kebangkitan Yesus. Seperti dikatakan 1 Korintus 15 ayat 17, Santo Paulus mengatakan, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita. Kita masih hidup dalam dosa-dosa kita. Puji Tuhan, dia bangkit, kita bangkit juga dalam iman kita. Sejak dulu sampai sekarang, begitu banyak musuh-musuh Kristiani yang mau menghancurkan iman Kristen kita. Mereka membangun hoax dan mitos bahwa Yesus itu nggak mati tetapi pingsan. Dan Yesus tidak bangkit tetapi tubuhnya dicuri orang. Tapi puji Tuhan, sampai sekarang ini, semua bukti-bukti yang ada mengenai kebangkitan Tuhan lebih banyak dari mitos dan hoax tersebut. Maka puji Tuhan, dan salah satu bukti yang paling otentik yang nggak bisa dibantah lagi tentang kebangkitan Tuhan ada di Injil Markus bab 16 ayat 1 sampai 8. Silakan tolong ditayangkan. Injil Markus bab 16 ayat 1 sampai 8. Bisa minta Pak Andi, tolong bacakan Pak Andi. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah. Katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Demikianlah Injil Tuhan. Ketinggalan satu. Ya, ayat 8. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu. Sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Demikianlah sabda Tuhan. Boleh dilepas ayatnya itu ya. Sudah sekalian yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat kisah sengsara Yesus ini itu adalah kisah tentang laki-laki. Semua yang terlibat di dalamnya itu adalah tokoh laki-laki. Semua yang terjadi direncanakan dan dilaksanakan oleh para lelaki. Dari tokoh sentralnya, tokoh utama yaitu Yesus, sampai Yudas, ya, Pontius Pilatus, Imam Kayafas, sampai juga semua prajurit Romawi yang menyalibkan, itu semuanya laki-laki. Kalau ibarat film, maka kisah sengsara Yesus ini adalah film tentang dunia maskulin, ya. Kira-kira ada nggak film cerita tentang laki-laki semua? Kalaupun ada, saya rasa nggak laku film itu, ya, karena saya orang film, saya pelukis film. Karena kalau nggak ada perempuan kan nggak ada daya tariknya. Ini ngomong-ngomong wanita itu daya tariknya luar biasa loh, ya. Makhluk yang indah itu kan memang dari sononya begitu. Saya pernah berikan retret pria sejati, tau gak?
150 orang laki-laki semua. 3 hari 2 malam. Wah, kaku rasanya, bosen, sepi. Kenapa? Nggak ada wanitanya. Nggak ada daya tariknya. Mau cepet-cepet pulang, ditahan dulu lagi. Tolong doakan kita, Pak. Waduh. Ya. Nah mungkin karena saya seniman kali ya. Kalau nggak ada dunia rasanya, kalau nggak ada wanita, dunia tuh sepi. Ternyata Tuhan kasih saya tuh 4 wanita sekaligus loh di rumah. Istri wanita, 3 anak wanita semua. Bahkan dapat bonus perempuan pembantu wanita, anjing kecil pun perempuan. Maka saking terlalu banyak sampai saya piara kumis. Supaya kelihatan saya ini bukan perempuan tapi laki-laki, sepertinya begitu. Ya. Nah, saudara sekalian, ternyata apa yang terjadi di akhir kisah eng-ing-eng, barulah peranan wanita ini sangat penting sekali. Para wanita lah yang mengantar Yesus sampai ke wafatnya disalib, betul. Yang lain sudah pergi semua laki-laki itu. Sejak dari Taman Getsemani, Petrus bahkan menyangkal 3 kali. Coba lihat yang tinggal di kayu salib si Yesus waktu mati siapa tuh? 3 wanita, abetri, Maria Magdalena, ya, Maria ibu Yakobus dan Salome dan Bunda Maria. Ya, yang lain pada kabur semuanya. Waduh, saya sebagai laki-laki ikut malu. Murid laki-lakinya pada kabur semuanya. Para wanita tersebut diperkenalkan oleh keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu sebagai murid Yesus yang sejati. Yang begitu mengikuti Yesus penuh di jalan salibnya, di Via Dolorosa, dan sungguh dekat serta bersatu dengan Yesus. Nah maka kita lihat sampai akhirnya ketika Yesus bangkit, ya, sampai kematiannya, itu yang pertama-tama menyaksikan kubur kosong juga para wanita. 3M tadi, ya, abetri tadi, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome. Bahkan akhirnya para wanita juga yang menjadi saksi pertama pewarta kebangkitan Yesus adalah para wanita. Luar biasa wanita. Karena memang talentanya jago ngomong. Makanya dikatakan jadi pewarta Injil yang pertama. Kalau wanita kan dengar masuk kuping langsung ke mulut begitu. Ya, nggak ke otak lagi. Kalau laki-laki terlambat karena dari kuping ke otak dulu baru ngomong. Mikir dulu laki-laki jadi terlambat. Makanya sekarang kita lihat di BPK KAJ Sekina, kebanyakan pewarta perempuan semua tuh. Yang baru-baru itu ratusan loh, kalah laki-laki. Memang talentanya jago ngomong. Ya, papa begitu ya, dari masuk kuping dengar Injil langsung ke mulut. Kalau laki-laki lambat, masuk kuping ke otak dulu mikir baru begini. Jadi kalah. Nah, dari kesetiaan para wanita inilah dan laki-laki yang nggak setia, kita belajar tentang sebuah komitmen ikut Yesus. Sebagai murid Yesus yang mengikuti, kita harus total komitmen. Nggak boleh setengah-setengah komitmennya, harus total. Nah, untuk mencapai total komitmen ada 4 tahap, 4 MIT, M-I-A-T. MIT yang pertama tuh admit, A-D-M-I-T tulisannya. Jadi admit itu artinya saya mengakui Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Juru Selamatku, satu-satunya secara pribadi. Kalau dulu kita mungkin mengakui Yesus salah satu Juru Selamat. Karena selain Yesus ada gunung kawi, ada paranormal, ada dukun, ada duit, teknologi. Sekarang setelah bertobat, setelah mengalami kuasa kebangkitan Tuhan, kita mengakui secara admit, Yesus adalah satu-satunya Juru Selamatku. Nah, MIT yang kedua adalah submit, dari kata subway. Itu artinya saya bersedia menyerahkan hidupku, masa depanku, cita-citaku kepada Yesus yang saya akui. Itu submit yang kedua. MIT yang ketiga itu komitmen. Saya berjanji setia dan taat ikut Tuhan dan melayani. Dan MIT yang keempat itu transmit. Saya bersedia diubah serupa seperti Yesus. Seperti apa? Bukan soal tampang, tetapi Yesus itu maha kasih. Saya pun harus mengasihi orang lain. Yesus pengampun, saya pun harus mengampuni. Jadi 4 MIT bagi para wanita tadi. MIT pertama admit, kedua submit, ketiga commit, yang keempat itu transmit. Laki-laki yang kabur itu amit-amit jabang bayi. MIT yang kelima itu. Ya. Itu mereka semua. Saudara sekalian, suatu ketika ada cerita seorang bos peternak, ya juragan peternak itu namanya Bos Acong begitu. Ulang tahun.
Maka babacong yang ulang tahun ini, waduh, 3 peternaknya, 3 binatang peliharaannya itu diskusi. Ayam, sapi, sama babi. Mereka diskusi. Wah, bos kita si Acong ini ulang tahun lu. Kita mesti kasih apa yang terbaik ya. Setelah berunding, ayam mau kasih telur. Sapi kasih susu, babi kasih ham. Wah, babi bang, lu enak banget lu kasih telur, lu masih hidup ayam. Ya, lu sapi kasih susu masih hidup. Wah, kasih ham ini mesti mati dulu, disembeli dulu. Jadi yang paling total komitmen adalah babi. Kalau ayam kan setengah-setengah. Ini murid laki-laki biasanya. Kalau untung mau, nggak untung nggak mau. Ya nggak ya. Lalu yang kedua juga kan ya, sapi kan kasih susu masih hidup. Sedangkan babi mesti dipotong dulu, baru ada daging ham. Maka waktu saya kecil, dikatain orang, babi lu, saya marah, berantem. Sekarang, babi lu, puji Tuhan, karena babi, simbol total komitmen. Nah, itulah waktu ikut Tuhan. Sudah sekalian, nggak gampang mempertahankan komitmen ikut Tuhan. Ngomong sih gampang. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Begitu gerimis nggak datang lagi. Kena COVID melempem. Ya toh? Nah berarti kan cuman hanya setengah-setengah. Belum total komitmen. Nah, saudara sekalian, kita lihat ayat 1 dan 2, saya bacakan dari sini aja, Pak Surya nggak usah tayangin. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria Ibu Yakobus, serta Salome, membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur, dan rencana mereka mau meminyaki kaki Yesus. Dan pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Jadi di minggu pagi, waktu Yesus bangkit itu, 3 wanita tadi, Ebitri tadi, ya, Maria Magdalena, Maria Ibu Yakobus, dan Salome, itu beli rempah-rempah. Rencana mereka mau meminyaki badan Yesus yang sudah jadi mayat. Mereka pikir begitu. Nah, lalu saat itu situasinya sebetulnya lagi genting, lagi bahaya. Ada pemberontakan dari pengikut Yesus. Sehingga diberlakukan sebetulnya jam malam sampai pagi. Orang nggak boleh keluar. Apalagi kuburannya itu dijaga ketat oleh prajurit Romawi. Tapi kenapa si Ebitri ini, 3 wanita ini berani pergi? Apa yang menyebabkan? Ada 2 hal. Yang pertama karena cintanya, karena komitmen wanita ini kepada Yesus. Yang membuat mereka tuh berani menantang bahaya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Nah, ini benar-benar dia lakukan. Apapun yang terjadi, aku harus berangkat. Ini karena komitmen serta cinta 3 wanita tadi kepada Tuhan, sehingga berani. Tetapi yang kedua, saya yakin dan sangat percaya karena kuasa kebangkitan Yesus yang tanpa mereka sadari, yang telah membuat mereka jadi berani. Maka malam hari ini saya lihat juga Anda tetap ikut online PDKK. Padahal kan kadang-kadang orang kan mikirin soal COVID begini, betul kan? Banyak yang sudah nggak mau ikut lagi. Karena masalah COVID yang berat, efeknya, usaha jatuh, ya, kesehatan terganggu. Ngapain pikirin PD online lagi begini? Tapi saya lihat di layar, tetap hadir. Banyak juga loh, 30 orang lebih. Ya, hampir sama dengan kalau offline gitu. Kenapa Anda lakukan? Yang pertama kenapa? Ku tetap cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Amin. Semoga saya nggak keliru. Yang kedua tentu, karena kuasa kebangkitan Tuhan yang setiap tahun kita alami. Nggak jemu-jemunya kita harus mengalami kuasa itu. Saya bangkit kuasa kebangkitan Tuhan tahun yang lalu. Saya mau cerita. Bangun dari apa? Dari kejatuhan saya karena kena efek COVID. 2 dimensi saya rontok. Pertama, fisik saya kena sakit. Yang kedua, ekonomi. Tapi saya bangkit waktu pasca tahun yang lalu. April tahun yang lalu. Persis kayak begini. Luar biasa. Dan kita percaya dengan kuasa kebangkitan Tuhan, kita mampu mengalahkan segala perkara yang kita alami saat ini. Amin. Kemudian ayat 3 mengatakan begini. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari kubur? Ternyata
membangun komitmen untuk mencintai Tuhan nggak gampang. Kita pengen dekat-dekat dengan Tuhan, mau melayani. Ternyata banyak penghalang, yaitu batu penutup kubur Yesus yang besar. Itu penghalang. Saya kuburan orang Yahudi itu, karena saya sering ke Holy Land tahu, itu hanya digali dari lereng bukit. Lalu pakai batu yang besar itu menutupi lubang itu. Besar sekali, berat sekali. Saya 98 kali udah ke Holy Land. Jadi setiap kali saya lihat itu replika batu penutup kubur Yesus itu masih ada. Itu di Mount Nebo dekat Jordania. Itu tebalnya 40 cm loh. Dan diameternya 1,5 meter. Bayangin diameternya loh. Itu berarti untuk menggulingkan batu model begitu dibutuhkan tenaga 4 laki-laki dewasa kayak kita begitu. Baru bisa terguling. Nah maka apalagi batu tersebut sudah dimeterai sama Pilatus dan dijaga ketat sama prajurit Romawi yang galak-galak. Nah maka nggak heran inilah penghalang bagi wanita-wanita tersebut datang pada Yesus. Sehingga nggak heran sepanjang perjalanan pusat pikiran mereka ke batu tadi. Dari Yerusalem ke kuburan, ngomongnya tentang penghalang itu. Mereka mengeluh satu dan lain. Wah, bagaimana nih? Pasti batunya berat. Kita kan wanita lemah. Hanya bisa masak aja dan masak sayur dan nasi. Nggak mungkin bisa angkat yang berat begitu. Ini kerjaan laki-laki nih. Tapi kok nggak kelihatan ya? Kemana tuh cowok-cowok? Giliran makan nongol, nggak makan kayak begini. Jadi konon, menurut cerita, wanita itu selain jago bicara, jago pewartaan, juga jago berlitani. Tahu dong doa litani banyak ini. Doa litani hati kudus Yesus, litani kerahiman ilahi, litani Santa Maria dan litani keluhan. Jago mengeluh wanita itu juga. Ya, waduh nih gimana nih bagaimana? Tetapi nggak salah loh. Wanita jago mengeluh kenapa? Karena concern pada keadaan. Kenapa laki-laki jarang mengeluh? Kenapa? Anggap enteng persoalan. Wah, bagaimana nanti aja deh. Kalau wanita kan sekarang ini, ya di rumah saya juga banyak jago mengeluh semua. Gimana sih ini? Masakan begini lagi, bosen. Ini gimana nih nggak bisa komo dan sebagainya. Dari masalah belanjaan dikeluhkan, ya toilet yang belum direnovasi, sampai genteng yang mau bocor itu. Gimana sih belum panggil tukang lihat genteng nanti bocor gimana? Saya kan anggap enteng persoalan. Wah ini kan masih bulan Agustus, bulan hujan dong. Hujan mah nanti November, Desember, Januari. Ya, ternyata keluhan wanita itu ada benarnya. Ternyata September musim panas, hujan besar di rumah. Tahu Anda rumah saya itu kan memang salah bikin atapnya gitu. Itu dari 3 sisi genteng begini mengalir ke pancuran kan. Nah, di pancuran itu kan seng, terus itu pakai karpet ya. Ternyata karpetnya dicakar kucing tau gak? Hujan besar gitu, bocor kemana-mana sebenteng. Studio saya banjir, ini ruang studio Zoom saya banjir juga. Betul, jago mengeluh wanita. Maka kita hargai. Jago bicara, jago pewartaan, jago doa litani, jago mengeluh. Tapi beda dengan cerewet. Ya dong. Kalau litani cerewet itu mah bimoli, bibi monyong 5 cm, itu nggak boleh. Tapi kalau perlu kita bersyukur karena menangani masalah pada waktunya ya. Nah, saudara sekalian, kita lihat di sini di dalam hidup kita ini seringkali ada banyak batu penghalang. Berupa problem-problem masalah kita ya, atau juga mungkin dosa-dosa kita, sisa manusia lama kita, semua jadi penghalang. Adanya COVID ini juga membuat kita ragu-ragu, membuat kita emosi, khawatir dan marah kepada Tuhan. Kok begini? Ya, saya punya perusahaan udah bertahun-tahun saya perjuangkan, ini setahun begini kena COVID, habis semuanya. Atau kita khawatir akan masa depan. Ini semua ini jadi penghalang kita untuk datang pada Tuhan. Termasuk kita juga. Ini pandemi COVID-19 ini, itu merubah semua tatanan hidup. Semua tatanan itu dari sisi sosialita kita, sampai bisnis kita, sampai ibadah dan pelayan kita dirubah total. Dan kadang-kadang kita gelagapan. Seperti saya. Usia saya udah lansia menurut ukuran vaksinasi ya COVID ya. Jadi nggak boleh ke gereja lagi secara offline. Secara offline. Ya, tatap muka udah nggak boleh karena 59 ke atas sudah nggak boleh.
Maka saya live streaming. Ternyata tahun lalu live streaming itu nggak enak banget itu. Itu seperti nonton show live streaming biasa begitu. Nggak masuk. Ini penghalang bagi saya. Fisik ikut YouTube ya live streaming, tetapi hati saya nggak bisa masuk. Ada penghalang. Apalagi konsekrasinya begitu, waduh, rasanya tuh bagaimana? Apalagi di paroki saya awal-awal live streaming itu dia punya internet mungkin nggak bagus, loading melulu. Waduh, jadi ini penghalang saya datang pada Tuhan. Lalu mulai ada jom begini nih, ya pakai jom pelayanan. Saya mulai ikut tuh, mulai Mei itu pertama. Wah, bingung juga. Saya gaptek lagi. Baru mulai mengerti tentang host lah, ya. Lalu juga unmute segala. Waduh, share screen. Waduh, bingung juga. Tapi anak saya ngajarin. Dia supervisor di BINUS anak saya. Wah, papa gini ya, apalagi saya masih ingat suatu ketika itu PD Besar Surabaya undang saya bicara. Pengajaran. Rencana mau disiarkan live streaming juga begitu ya. 180 pesertanya katanya. Itu pengajaran jadi Pak kan pakai PowerPoint share screen. Anak saya ngajarin. Tapi sebelum nanti papa share screen, sebelum papa masuk link join room dengan mereka, ya, papa download dulu tuh PowerPoint papa. Setelah ada, papa masuk ke link mereka. Begitu masuk kan, papa dijadikan co-host. Nah, itu latihan dulu. Saya nggak lakukan, tau nggak, lupa. Saya enaknya itu sebagai ke mahir. Begitu puji-pujian, udah penyembahan kayak tadi begitu. Giliran saya mau bicara gitu. Silakan Pak Leonardi bicara malam ini. Saya mulai share, nggak keluar, nggak ada bahannya. Karena memang belum di-download. Kelagapan begini. Kebetulan anak saya pulang. Saya suruh dia bantuin. Gimana sih papa? Kan udah diajarin gini dulu. Waktu dia ngomongin saya begitu ya. Rupanya posisi mic itu unmute lagi. Bayang. Jadi didengar kemana-mana. Santero jagat digital dengar itu. Rasanya malu mau nangis. Kepengen nggak mau pelayanan seperti itu lagi. Itu halangan kita. Ada lagi mungkin Anda merasakan, waduh di daerah saya tuh internetnya kurang bagus nih. Udahlah nggak usah ikut PD lah. Atau kuotanya nggak cukup. Nah, itu penghalang kita semua. Ya, mungkin masalah ekonomi, masalah kesehatan, dan sebagainya, semuanya penghalang-penghalang kita semua. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya kita menggulingkan batu penghalang tersebut? Ayat 4 saya mau bacakan. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Haleluya, puji Tuhan. Yang menjadi momok penghalang bagi 3 wanita tadi, batunya sudah terguling. Siapa yang menggulingkannya ya? Mereka pikir. Apakah Petrus kah? Wah, Petrus lagi. Orang dia udah balik ke Galilea mancing ikan. Apakah Thomas? Wah, dia udah jual martabak tuh sekarang. Mana mungkin lagi. Luar biasa. Siapa yang menggulingkan? Di ayat Matius 28 ayat 2 berkata begini. Seorang malaikat Tuhan turun menggulingkan batu tersebut dan kemudian duduk di atasnya. Haleluya. Ternyata seorang malaikat yang menggulingkan. Setelah digulingkan, dia duduk di atas batunya. Duduknya santai lagi, seperti pramuniaga cewek kalau pameran mobil itu di mall kan duduk di atas kap mobil begitu. Kayak begitu. Nah, sekarang pertanyaannya, apa maksudnya malaikat itu duduk di atas batu? Apakah nampang atau gaya seperti pramuniaga cewek itu pameran mobil? Bukan. Pertama-tama kita lihat. Malaikat tersebut duduk di atas batu tersebut mau menyatakan bahwa ya, batu yang besar ini meskipun sudah dimeterai Pilatus dan dijaga ketat prajurit Romawi, nggak bisa menahan kuasa kebangkitan Kristus. Amin. Jangankan kuasa kebangkitan Kristus, juga nggak bisa menahan seorang malaikat saja yang duduk begini. Saudara sekalian, artinya apa? Untuk menggulingkan semua batu-batu penghalang dan problem yang kita alami sekarang ini, itu dengan kuasa kebangkitan Kristus. Amin. Nggak bisa dengan kemampuan sendiri. Kita akan kalah. Nggak bisa bergantung pada hikmat kita sendiri. Dengan uang kita, teknologi kita, nggak bisa. Lawan COVID aja udah nggak mempan, apalagi hal yang lain. Ya, kita juga bingung meskipun kita nggak takut COVID. Karena kita punya iman akan Tuhan. Tapi lawan sendirian nggak bisa. Saya udah divaksin, udah lengkap 2 kali. Tetapi tetap protokol begitu. Tetap kita harus hati-hati. Ya, hanya dengan kuasa Tuhan kita mampu mengalahkannya.
Memang kita nggak bisa menghindar dari segala masalah kehidupan, saudara. Meskipun kita sudah punya iman ikut Tuhan, itu masalah tetap ada. Itu perjalanan iman kita. Karena perjalanan iman kita itu dinamika kehidupan, ya, suka dan duka. Kadang-kadang perjalanan iman kita bawa kita kepada suka, puji Tuhan. Tapi kadang-kadang ada dukanya, betul. Kadang-kadang perjalanan iman kita membawa kita suasana gembira, wah haleluya. Tapi kadang-kadang juga ada masalah yang kesedihan, itu pasti ada. Semua perjalanan iman kita seperti itu, ada hambatan. Nah, tetapi justru lewat hambatan, lewat tantangan, iman kita tuh akan tangguh nanti. Iman kita bukan iman gampangan, tetapi tangguh karena hasil daripada semua problem yang ada. Nah, sekarang kita udah tahu, kita bisa mengalahkan semua batu-batu persoalan dan penghalang itu dengan kuasa kebangkitan Tuhan. Dan bahkan bisa duduk di atas persoalan itu. Yang penting kita fokus. Ingat cerita Petrus berjalan di atas air di Danau Galilea sebelum Yesus bangkit itu. Itu ceritanya kan Yesus jalan di atas air tuh. Wah, ya. Mendapatkan para murid yang lagi ketakutan. Wah, Petrus itu terpesona. Ini Petrus ini memang kadang-kadang ini dia mewakili para muridnya itu urakan juga itu. Ya, gampang percaya, gampang ragu-ragu, udah ngomong itu jilat ludahnya, bahkan menyangkal Tuhan. Tapi yang begitu jadi paus, ya. Tapi kita jangan jelek-jelekin Petrus lah, karena dia jadi paus, betul gak? Tapi maksudnya orang kayak begitu diampuni, jadi paus pertama. Nah, Petrus bilang gini, Tuhan, jika itu engkau Tuhan, suruh aku dong jalan di atas air mendapatkan engkau. Yesus bilang, oke, jalanlah. Nah, Petrus turun dari perahu itu. Nah, ketika Petrus turun dari perahu dan baru mau nginjak air itu, apa yang dia alami? Matanya fokus kepada Tuhan. Dia lakukan pertama. Dia mengalami fokus kuasa Tuhan. Nah, ketika dia fokus kepada mata Tuhan, si Petrus ini mengalami strom kuasa Tuhan. Seperti HP kita. Kalau lagi lowbat itu kan nggak bisa digunakan, tapi begitu di charge, wah, ada kuasa strom. Mampu kita untuk chat dan sebagainya. Seperti itu iman kita. Begitu Petrus melihat mata Yesus, dia mengalami kuasa Tuhan yang membuat dia mampu berjalan di atas air. Wah, dia jalan girang banget. Haleluya, puji Tuhan. Tapi itulah manusia. Ketika dia lihat ada ombak begitu besar, matanya mengalihkan pandangan dari Tuhan. Dia fokus kepada masalah air itu. Apa yang terjadi? Tenggelam dia. Aduh Tuhan, tolong ini celana blue jeans saya masih baru nih. Kalau kehujanan banjir gimana? Nanti sangka istri saya tuh main gila sampai basah gini. Nah, itulah manusia. Kalau kita fokus kepada Tuhan, kita mampu berjalan di atas batu persoalan kita. Bahkan bisa duduk di atas. Tapi kalau kita mengalihkan pandangan dari kuasa Tuhan, kita nggak mampu, kita akan kalah. Amin. Maka saat ini saya mengajak Anda, apapun masalah Anda harus fokus kepada kuasa kebangkitan Tuhan. Nanti saya mau banyak cerita. Ayat 5. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Ketika para wanita tersebut masuk ke dalam kubur, ternyata bukan Yesus yang ada. Hanya seorang malaikat. Yesusnya nggak ada. Kemana? Udah bangkit. Kuburannya kosong. Nah, inilah bukti otentik yang nggak bisa disangka lagi atau dibantah bahwa Yesus sudah bangkit. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Saya senang lagu ini yang tadi pertama kali dinyanyikan. Kenapa? Membuat kita berani masuk hari esok. Banyak orang sekarang ini karena terperangkap COVID-19 ini khawatir akan hari besok. Waduh, bagaimana ya? Satu masalah belum selesai, datang lagi masalah yang lain. COVID-19 itu corona belum hilang, B117 mau datang lagi. Ya, kalau kita baca di medsos itu berbagai argumen membuat masalah jadi sulit
Betul nggak? Jadi membuat kita tuh berkata dalam diri kita tuh masih ada harapan nggak buat besok? Ya itu maklum, Bu. Banyak orang begitu. Kenapa? Saya nggak mau baca medsos sekarang. Karena semuanya menakutkan. Bukannya positif, negatif semua. Ya, nah ini membuat orang tuh banyak bertanya-tanya, bagaimana besok ya? Khawatir akan bisnis, khawatir akan kesehatan, khawatir begini, bagaimana, sebagainya. Khawatir. Tapi lagu ini menguatkan. Karena lagu ini mengatakan, karena dia hidup, ada hari esok. Seandainya Yesus mati, nggak bangkit lagi. Kiamat besok. Kita baru boleh takut. Tapi karena dia bangkit, dia ada, dia hidup, itu hidup kita jadi berarti. Besok kita masuk luar biasa. Saya masih ingat ada lagu ini. Hari esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Ku yakin Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Amin. Memang kita nggak tahu apa yang terjadi besok. Tapi kita ada harapan kan? Betul kan? Ada optimisme kan? Kita harus selalu mempunyai pengharapan. Karena pengharapan membuat kita tuh berani fight. Harapan itu membuat kita punya motivasi untuk terus bertahan ikut Tuhan meskipun keadaan sulit. Kalau pengharapan nggak ada, sudah habis segala-galanya. Saya kasih contoh gini. Waktu zaman offline dulu, pelayanan, Anda kan tahu Jakarta macet. Saya kalau ngajar camp atau khotbah itu di mana-mana, terutama di Cikarang lah, di Bekasi itu, wah jam 4:30 udah jalan ini. Suatu kali saya diundang ngajar camp di paroki Leo Agung di Bekasi, tetapi masih di Pondok Gedenya begitu. Keren ya. Pewartanya Leonardi, tetapi yang dilayani itu paroki Leo Agung, sama-sama Leo. Di luar ada seekor Leo yang lagi begitu tuh, Leo singa tuh lagi tumbing. Nah, karena jauh jam 7 mulai, 4:30 sudah naik mobil. Bener aja. Entah saya salah ambil jalan tol atau apa, saya masuk ke Grogol. Tol Grogol maksudnya tuh Ancol, Tanjung Priuk. Lalu Cawang kan baru Pondok Gede begitu. Macetnya luar biasa. Jam 6:30, jam 6:20 begitu, mobil saya tuh masih ketahan itu di atas tol Kelapa Gading. Bayangin, ya. Dari situ 45 menit udah nggak keburu. Apalagi hujan, ya dingin, pengen pipis lagi. Bagaimana? Tetapi saya mempunyai pengharapan bahwa akan tiba pada waktunya, meskipun terlambat sedikit nggak apa-apa, tetap bisa bertatap muka dengan umatnya dan bisa memuliakan Tuhan serta bisa mengajar camp dengan baik. Nah, akibatnya apa? Karena ada pengharapan dari saya, motivasi saya kuat. Membuat saya fight. Berani bertahan meskipun dingin, mau pipis. Doa, Tuhan tolong. Akhirnya bergerak dikit-dikit. Pelan-pelan. Sampai di Cawang, jam 7 kurang 15 menit. Waduh. Pas longgar, saya ngebut. Lewat badan jalan kan nggak boleh, tapi saya ngebut itu. Tiba di paroki Leo Agung, jam 7:15. Memang secara matematika udah terlambat, tapi belum mulai. Mereka nunggu saya dan mereka masih diskusi, sharing dan sebagainya. Luar biasa. Saya langsung belum bisa ngajar, kencing dulu. 10 menit kencing lamanya, bayangin. Nggak habis-habis. Nah, jam 7:25 menit mulai. Luar biasa. Kenapa bisa sukses? Karena ada pengharapan. Coba seandainya saya nggak ada pengharapan, udah ada bola amat yang udah mati, ngapain? Gagal, saya bisa putar balik pulang ke rumah. Ya nggak? Pengharapan penting. Sekarang masih sulit masa-masa kita. Vaksin juga, apalagi ada embargo lagi dari luar negeri yang COVID-nya banyak. Jadi tertahan 10 juta AstraZeneca. Jadi tertahan lagi vaksinasi. Tetapi harus ada pengharapan. Bahwa saya yakin besok, ya tahun depan, maksimal COVID akan pergi. Lenyap dari hidup kita manusia. Dan kita bisa hidup normal kembali. Ke gereja tatap muka, nyambut komuni. Aduh, yang saya rindukan di situ. Nggak pernah nyambut sampai sekarang. Cuma sekali waktu November kemarin, anak kedua saya merit di gereja, nyambut itu menangis saya.
Dan kita imani bisa pede tatap muka lagi, bisa salaman sama Pak Andi, sama Pak Surya, sama Bu Silvi dan yang lainnya. Ya, amin. Kalau ada pengharapan. Tapi kalau udah nggak ada pengharapan, udah mati, habis. Maka betul lagu tadi, karena Yesus hidup, hidup ini jadi berarti. Ada hari esok untuk kita masuk. Saudara sekalian, 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu melaporkan bahwa Yesus itu bangkit hari Minggu pagi. Hari Minggu itu di Israel seperti kita hari Senin. Jadi permulaan hari pertama dalam minggu, itu hari Minggu. Jumat Sabtu kan mereka weekend, kita kan Sabtu Minggu weekend. Mereka Jumat Sabtu, itu hari Sabat. Jumat sore sampai Sabtu sore itu Sabat itu weekend bagi mereka. Karena saya sering ke sana tahu, mereka nggak boleh kerja, maka tidur di hotel semuanya sehari-hari gitu. Nah, ternyata memang Yesus menderita dan mati itu hari Sabat. Jumat Sabtu. Itu Sabat kelabu. Tapi Minggu penuh kemuliaan. Nah, 3 wanita tadi, Abetri tadi, Maria Magdalena, Maria Ibu Yakobus, dan Salome, itu menjalani Sabat kelabu yang berat. Hati mereka sedih, ketakutan lihat guru yang dicintai itu meninggal, mati. Tetapi mereka tidak terjebak oleh Sabat kelabu. Nggak tertahan di situ. Kalau murid yang lain tertahan. Melainkan 3 wanita tadi masuk ke hari pertama, yaitu Minggu pagi, bersama kebangkitan Tuhan. Sekaligus itu ditandai zaman baru. Karena sejak itulah mulai jalan keselamatan bagi manusia, anugerah Tuhan buat kita. Artinya apa bagi kita? Saudara sekalian, mungkin dalam hidup kita ini, hari ini atau kemarin, kita sedang menjalani sabat-sabat kelabu. Karena efek COVID-19 ini. Pekerjaan, ekonomi, ya, dan juga masa depan yang kita belum tahu. Itu sabat kelabu. Tapi jangan sampai kita terjebak di sabat kelabu. Harus masuk ikut Paskah kebangkitan Tuhan hari Minggu, yaitu Senin bagi kita di sini. Itu kita bersama Tuhan bangkit. Amin. Saya tahun yang lalu mengalami efek COVID yang luar biasa. 2 dimensi hidup saya hancur. Pak William sudah dengar cerita saya. Saya tanggal 14 Maret tahun lalu itu terakhir ngajar offline. Khotbah offline itu di ngajar chef eksekutif di Hotel JW Marriott Kuningan, ya. Itu ngajar 1 bab. Kalau eksekutif itu saya kira itu ngadakan 150 pesertanya. 1 bab itu 1 hari saya ngajar. Bab 7. Dari pagi jam 9 pagi hari Sabtu sampai jam 3 sore gitu. Lalu saya pulang capek sekali setir mobil. Pulang ke rumah itu kayaknya demam saya. Saya lihat di kaca, wih, timbul ruam. Tahu ya, ruamnya bengkak-bengkak, merah-merah, total itu dari muka sampai ke kaki. Wih, saya pikir mungkin alergi karena tadi siang makan siangnya tuh seafood, cumi dan udang. Terus saya ukur tensi, wih, 39 derajat, demam, batuk, mendehem dan sebagainya. Malamnya saya ke dokter. Dokter bilang, wah, Bapak kena campak. Tapi saya nggak percaya. Saya telepon Mami. Mami bilang, kayaknya kamu nggak mungkin nggak kena campak karena dulu waktu kecil udah 2 kali campak. Akhirnya kita vaksin kamu dulu. Waduh, saya tambah parno. Sekarang ternyata betul ya, salah satu gejala COVID itu adalah ruam juga, tapi itu 1 dari sekian orang. Saya ke dokter THT, karena kan batuk-batuk endahem begitu kan, kalau lagi masa COVID begitu kan, endahem manusia itu lebih serem dari suara hantu. Orang kan pada pergi semua. Saya berangkat ke THT mau minta antibiotik. Dokter bilang, Pak, kayaknya Bapak kena gejala COVID ya Pak, karena memang nggak ada tes swab, belum ada PCR, belum ada antigen skala, jadi kita parno aja. Kayaknya Bapak kena gejala COVID Pak. Kalau Bapak masih endehem, masih batuk dan demam, itu antibodi Bapak masih bekerja ngelawan itu virus. Nah sekarang kalau kita kasih, saya nggak berani kasih antibiotik Pak. Kalau kasih begitu Bapak nggak ada antibodi lagi nanti habis Bapak. Udahlah Bapak doa dan pulang doa. Waduh saya parno. 1 bulan loh berbaring di rumah di ranjang itu, nggak bisa kemana-mana. Sedih, saya pikirin kok sakit begitu demam itu. Udah sisi yang pertama kena, sisi kedua tuh ekonomi. Saya kan seorang tour leader profesi saya. Itu bawa tur itu sudah 98 kali dari tahun 97. Sebetulnya saya mau rayakan yang 100 kali tuh perayaan di Gunung Sinai.
tahun yang lalu. Ternyata kena COVID sampai sekarang nggak jalan. Baru 98 kali. Itu bawa pulangnya kan dolar terus setiap bulan. Ya nggak? Sampai saya nggak mau melukis lagi. Karena apa? Karena dolar tiap bulan bawa pulang. Ya cukup besar dan ya memang sih nggak melimpah, tetapi cukup buat tabungan di usia tua gitu. Tiap bulan berangkat. Nah sekarang kan udah nggak bisa. Waduh, bagaimana ini udah sakit, tabungan menipis dan sebagainya. Saya drop iman saya. Terus terang jujur, saya kecewa sama Tuhan. Saya mulai, kok begini Tuhan? Saya nggak kurang setia loh melayani. Saya persembahkan hidup saya, masa muda saya untuk melayani. Kalau dulu saya nggak melayani, mungkin saya udah sukses di bidang yang lain. Saya bilang, tapi ini kan panggilan Tuhan. Saya harus mengikuti. Saya udah bawa banyak orang ziarah ke tanahmu yang suci. Kok begini Tuhan? Saya mulai kecewa. Tetapi, untung belum jatuh. Kenapa? Karena teman-teman datang mendoakan. Di seberang rumah saya itu gereja Santa Maria Immaculata, ada PDKK SMI. Sekarang malam ini lagi sama Pak Benyamin Datun, hari Senin ini. Luar biasa, mereka datang, saya didoakan. Istri saya WL juga, dia puji-pujian penyembahan itu. Mulai masuk pasca, prapaskah itu ya, udah mulai trisuci begitu ya. Bangkit iman saya. Saya mulai bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya Tuhan. Akhirnya kira-kira awal Mei, fisik udah sembuh nih. Ya, campak udah sembuh. Tetapi kantong masih sakit. Belum ada apa-apa. Tapi saya mulai imanin. Tuhan akan kasih berkat. Nah, tapi bayangan saya, dia lempar dolar dari surga nih. Saya pikir begitu ya, untuk memulihkan tabungan saya. Atau Israel sengaja dibuka khusus buat rombongan kami. Ternyata berbeda. Tuhan inginkan saya kembali ke profesi lama, yaitu melukis. Saya kan pelukis juga nih. Pelukis spiritual ya, yang rohani. Nah lalu kayak saya udah 5 tahun nggak melukis. Karena tiap bulan berangkat ke Israel. Nggak ada waktu melukis dan dapatnya dolar. Ini kan melukis ini udahlah. Saya tinggal dulu sementara, nanti tunggu tua aja, masa tua baru saya kembali lagi. Jadi studionya saya udah jadi gudang, catnya udah habis, udah kering, tangan udah kaku, moodnya udah hilang. Kalau seniman nggak ada mood, udah nggak bisa berkarya. Nah, tetapi kok Tuhan ingin saya kembali? Ceritanya gini, itu kira-kira tanggal 10 Mei, saya habis doa tengah malam, jam 12 malam itu, nggak bisa tidur karena masih khawatir saya. Bagaimana nih, pemasukan nggak ada, pengeluaran besar sekali. Justru makin besar, rumah terus kan, makan terus dan obat-obatan ini. Itu ada WA masuk loh, tengah malam. Seorang ibu bilang gini, Pak Leonardi masih melukis nggak? Waduh, saya kaget. Kok Tuhan ingin kembalikan saya ke lukis ya? Wah, saya bilang ini pasti rencana Tuhan buat saya. Meskipun masih ragu-ragu dikit. Si wanita begini, Pak, saya punya pengalaman beberapa tahun yang lalu itu saya lagi doa pagi, Pak. Tiba-tiba tuh mengalami penampakan Yesus, Pak. Seperti Suster Faustina. Penuh dengan kemilauan. Dan ada ayatnya. Anakku, janganlah kamu khawatir akan masa depan. Ya, karena aku yang mempunyai hidup itu. Aku memiliki hidup itu. Dan aku tidak pernah meninggalkan engkau. Waduh, dia bilang terus terang Pak, waktu itu ini nggak ada apa-apanya buat saya. Tetapi ketika pandemi ini terjadi, itu jadi hidup Pak, kenangan itu Pak. Tolong Bapak lukis seperti ini. Waktu saya bilang, Bu, jujur, saya udah 5 tahun nggak lukis nih Bu. Tapi kalau Ibu inginkan saya melukis, saya minta waktu 1 bulan. Saya bikin tuh 1 bulan itu. Waduh, nggak gampang. Karena mesti gambar mukanya yang mirip, lagi doa, terus Yesus turun dari langit begitu. Dan untuk jujur nggak untung besar. Karena pulang modal, harus beli cat lagi baru kan mahal, betulin tempat kerja dan sebagainya. Tetapi luar biasa. Ketika kita fokus kepada kuasa kebangkitan Tuhan, apa yang terjadi? Lukisan pertama belum selesai nih, baru 90%, belum tinggal finishing touch. Orang kedua pesen lukisan. Saya nggak kenal orangnya. Ini kan luar biasa. Karena di masa pandemi begini, orang pikirin perut dan kesehatan, betul nggak Pak? Pak Andi, betul ya? Betul Pak William ya, pengusaha? Ya kan, lukisan itu kan kebutuhan sekunder, bukan primer. Primer itu makan. Sekarang berapa banyak orang-orang teman saya beralih ke makanan? 70% teman-teman. Kenapa? Karena makanan diminati sekarang. Kan nggak mungkin pikir lukisan, tapi kok ada kalau bukan dari Tuhan. Luar biasa, lukisan kedua belum selesai. Lukisan ketiga.
sampai hari ini belum pernah kosong. Meskipun masuk tahun yang baru, ya 1 bulan baru 1. Tapi puji Tuhan, 1 tahun pandemi ini, tabungan makin menipis, lukisan menjadi solusi bagi kami sekeluarga. Maka fokuslah kepada kuasa kebangkitan Tuhan. Anda kalau dengan kekuatan sendiri nggak mungkin bisa. Dan jangan khawatir hari besok. Hari besok itu punya Tuhan. Yang penting kita berharap kepada Tuhan. Amin. Lalu ayat 6 saya mau baca. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka memalingkan dia. Ada 4 hal penting dari ayat 6 ini. Yang pertama, jangan takut. Nah, kata takut itu berarti seseorang itu berada di posisi yang bersalah kalau takut. Ya, kenapa kita bisa takut? Karena kita bersalah. Hanya orang yang nggak takut, hanya orang yang nggak salah nggak takut. Kalau takut berarti kan bersalah. Ini gara-gara Adam dan Hawa. Tadinya nggak ada ketakutan di Taman Eden, begitu indah, surgawi. Gara-gara nggak tahan lihat apel Fuji ya. Anak saya tuh senang apel Fuji kalau di jus begitu. Itu apel Taman Eden, merahnya kayak apel Fuji, merah begitu. Ya. Itu dipetik, dimakan. Dia kan bersalah. Maka waktu mendengar langkah kaki Allah masuk taman itu, mereka bersembunyi. Tuhan tahu. Kenapa kamu bersembunyi? Karena engkau bersalah. Jadi takut. Nah, ketakutan masuk ke dunia lewat Adam dan Hawa. Dan akhirnya terjadi secara universal sampai zaman sekarang. Kita semua mengalami ketakutan. Tiap hari takut. Takut krisis, ya. Takut hantu, takut COVID, takut mati, takut kecelakaan, takut bayar utang. Ya. Nah, Allah merespon ketakutan manusia. Allah yang Maha Kasih. Maka sejak itu Allah keluarkan perintah, jangan takut. Kalau Anda baca di Alkitab yang udah khatam, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, ada 365 kata, jangan takut. Artinya setiap hari, kita nggak usah takut. Dan Yesus datang ke dunia sebagai jawaban Allah bagi ketakutan manusia. Anda ingat, menjelang kedatangan Yesus ke dunia, 3 kali kata jangan takut dikumandangkan malaikat Gabriel. Yang pertama kepada siapa? Zakaria. Zakaria, jangan takut. Karena nanti istrimu Elizabeth yang mandul itu akan hamil. Ini kan menjelang kedatangan Tuhan. Yang kedua kepada Maria. Jangan takut Maria karena engkau beroleh kasih karunia. Engkau akan mengandung karena Roh Kudus. Dan anak yang kau kandung itu namanya Yesus. Yang ketiga kepada siapa? Para gembala. Di Bethlehem kan lahir Yesus. Ini di padang gembala nih. Datang malaikat. Jangan takut para gembala. Karena malam hari ini lahir sang juru selamat bagi engkau. Pergilah ke kota Daud, di sana ada seorang wanita sedang gendong bayi. Wah, jangan takut, jangan takut. Berarti Yesus datang untuk menjawab ketakutan manusia. Nah sekarang, apakah Anda masih takut? Takut masa depan, takut COVID, takut kena ekonominya hancur, takut sakit dan sebagainya. Maka yang penting, kita mengalami kuasa kebenaran Tuhan. Tuhan katakan, jangan takut. Ya, kalau dia katakan jangan takut, saya percaya. Tapi kalau Pak Andi yang bilang jangan takut, paling benar saya tetap takut dong, karena Pak Andi manusia. Ya, tapi karena Tuhan yang katakan jangan takut, saya percaya. Ini penting sekali. Jadi jangan takut juga ini sebagai persiapan manusia mau mengalami hadirat Tuhan. Ya kan 3 orang tadi kan betul, Zakaria, Maria dan para gembala itu dipersiapkan Tuhan untuk mengalami hadirat Tuhan dulu. Jangan takut dulu. Nah, maka kalau kata-kata kalau Anda sedang takut, apapun yang Anda alami, ingat kata-kata malaikat Gabriel, jangan takut. Dan kita harus percaya. Yang kedua, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ini artinya apa? Maria mau membuka memori itu para wanita tadi, 3M tadi, ya, atau AB3 tadi, tentang asal-usul Yesus orang Nazaret. Jadi Yesus itu bukan tokoh anta beranta. Bukan simsalabim langsung datang begitu. Bukan, tetapi dia juga manusia. Yesus yang pernah lahir. Orang Nazaret itu lahir di Bethlehem. Yesus yang pernah Via Dolorosa. Ya, disalibkan bahkan mati. Tapi Yesus yang sama juga sudah bangkit. Itu maksudnya begitu.
Artinya apa? Inilah inti iman kita. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Ini inti iman kita. Dia lahir buat kita, mati buat kita, bangkit buat kita. Yesus yang adalah anak Allah, dia kaya. Dia anak Allah. Tetapi dia yang kaya itu lahir ke dunia menjadi miskin. Supaya kita yang miskin menjadi kaya secara rohani. Kemudian Yesus itu mati buat kita, supaya kita mati atas dosa-dosa kita. Dan dia bangkit buat kita, supaya kita bangkit menjadi manusia baru. Inilah inti iman kita. Yang ketiga, dia telah bangkit. Luar biasa kata-kata ini. Kenapa luar biasa? Karena dikatakan oleh malaikat, dia bangkit itu di dalam kuburan. Itu luar biasa. Kalau Yesus itu bangkit di Danau Galilea itu biasa tempat dia lakukan mukjizat. Kalau Yesus bangkit itu di gereja Kana, apalagi tempat dia lakukan mukjizat pertama. Kalau Yesus bangkit itu di atas Gunung Tabor, ya di Bait Allah itu biasa. Tetapi kalau dia bangkit di dalam kuburan itu luar biasa. Kenapa? Kontras. Kuburan itu tempat maut. Tapi dia bisa bangkit. Artinya apa? Artinya Yesus yang kita imani dan yang kita sembah, itu yang telah melintasi maut. Tapi bangkit kembali. Maka kalau kita saat ini sedang mengalami penderitaan dan maut dalam hidup ini, jangan takut. Seperti dia pernah mati, menaklukkan maut selama 3 hari itu, bangkit kembali. Dan kita pun akan bangkit bersama Tuhan. Mungkin Anda sedang menderita saat ini, secara ekonomi, seperti yang saya alami tahun yang lalu. Menderita karena sakit atau persoalan apapun. Jangan takut. Karena Yesus sudah bangkit. Dia cuma 3 hari ketahan di kubur, tetapi setelah itu bangkit. Kita pun akan bangkit. Kita percaya masalah kita pun akan dibangkitkan. Kemudian yang keempat itu yang ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka memalingkan dia. Seolah-olah malaikat mau mengatakan begini, coba lihat di tempat ini, di kuburan ini 3 hari yang lalu. Sebuah nyawa telah melayang di sini. Yang menurut kata dunia udah is over. Udah nggak ada apa-apa lagi, udah nggak ada harapan lagi, udah melayang mau apa lagi. Di sini 3 hari yang lalu, tempat orang Yahudi meluapkan amarah. Air mata kesedihan tertumpah di sini. Tapi di tempat ini juga 3 hari kemudian, Yesus bangkit. Artinya Yesus mampu membalikan keadaan 180 derajat. Tadinya salib. Salib kan menurut dunia itu lambang kehinaan. Hanya penjahat yang disalibkan. Yesus kan bukan penjahat. Berarti salib menurut ukuran dunia itu lambang kebodohan, pahlawan kesiangan. Tapi 3 hari kemudian diubah 180 derajat menjadi lambang kemuliaan. Maka sekarang kita pakai salib. Ya, ada korpusnya. Kenapa? Itu lambang kemuliaan. Orang nggak mau salib lambang kebodohan. Bagi kita orang Kristen itu lambang kemuliaan. Karena Yesus membalikan keadaan. Yang kedua, kematian itu diubah oleh Tuhan menjadi kehidupan. Maka kita jangan terpuruk saat ini. Kita mungkin boleh ke knockdown karena efek COVID-19. Jatuh, semua orang mengalami ke knockdown. Usaha, kesehatan, ya, pekerjaan dan sebagainya. Tetapi jangan ke knock-out. Kita harus bangkit bersama dengan Tuhan. Yang terakhir ayat 7 dan 8. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepadamu. Kuasa kebangkitan Tuhan itu berefek domino. Selain dia menguatkan kita mengalahkan segala problem yang kita alami, tapi kuasa kebangkitan Tuhan juga memampukan kita untuk pergi menjadi saksi tentang kebangkitan Tuhan. Maka malam ini saya mengajak Anda yang sudah mengalami kuasa kebangkitan Tuhan, mari kita pergi juga. Berani mengatakan kepada orang lain, Yesus sudah bangkit. Lewat apa? Minimal video ini dihidupin. Ya, kan kita mengalami kuasa kebangkitan Tuhan, muka kita kan bercahaya. Energi kuasa kebangkitan kita alami. Dari mana orang tahu? Dari muka kita. Kalau Anda, maaf ya, video kalau gelap-gelap ini kan nggak bisa menyaksikan kebangkitan Tuhan. Kayak Pak Andi, Pak Surya, Pak William, ya, Monica, ya, Acel, segala apa, juga Titin dan sebagainya semuanya itu ya, itu kan berani buka karena melihatkan. Sebetulnya
online begini itu minus dibandingkan offline. Kita manusia tuh harus berjumpa. Kita harus mempunyai kebiasaan silaturahmi, saling salaman, shalom, kan senang tuh. Waktu offline kan pede, puji-pujian gimana, waduh, semakin umat semangat, kita makin semangat kan. Pewartanya juga gitu, shalom, amin, wah amin. Tapi begitu ke online begini, berbeda. Ya, berbeda, jadi kan kita seru-seru sendiri, makanya saya nggak berani lucu sebetulnya. Takut ketawa sendiri, ngomong sendiri. Nah, tetapi dengan buka video begini kan kebagian kita masih dapat tuh lihat wajah-wajah tertawa gini, energi ini. Inilah saksi kebangkitan Tuhan. Tapi kalau berbeda gelap begitu kan, aduh bagaimana ya? Itu minus loh. Maka sebaiknya dibuka untuk membagikan kuasa yang kita alami. Amin. Nah, mari kita berdoa. Semoga renungan malam hari ini sungguh membuat kita bangkit semangat kita. Dipulihkan iman pengharapan kita untuk menjadi saksi kebangkitan Tuhan. Dan besok kita nggak takut lagi. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau sudah mati dan bangkit buat kami. Dengan mati di kayu salib, kami, manusia lama kami, dosa kami pun ikut disalibkan. Dan Engkau sudah bangkit Tuhan. Maka manusia baru kami bangkit menjadi manusia yang bernilai di hadapan Engkau. Senilai darah yang Kau curahkan di kayu salib. Tapi seringkali kami masih ragu-ragu akan kebangkitan-Mu Tuhan. Manakala ada problem yang kami alami COVID-19 ini. Semangat awal, komitmen yang kami bangun menjadi terganggu karena masalah yang kami hadapi. Tuhan tolong kami untuk mengikuti teladan 3 wanita tadi, Maria Magdalena, Maria, Ibu Yakobus, dan Salome, supaya tetap membangun total komitmen ikut Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi, jangan seperti murid laki-laki lain yang komitmennya setengah-setengah Tuhan. Tolonglah agar kami dalam menjalani hidup ini betul-betul setia pada Engkau Tuhan, apapun yang kami alami. Saat ini Tuhan, Engkau perhatikan para umat-Mu, para partisipan yang ikut join room ini. Mereka datang mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Tapi bisa jadi di hati mereka masih tersimpan berbagai perasaan sedih, khawatir akan masa depan, masih ragu-ragu, atau takut, atau juga kecewa karena usaha mereka terganggu karena COVID ini. Kecewa karena kesehatan mereka juga terganggu. Tuhan, angkatlah semua perasaan itu dari hati mereka. Gantikan dengan kuasa kebangkitan Tuhan, taruh di dalam hati mereka. Sehingga mereka berani bangkit untuk percaya masuk hari esok. Karena kami percaya Engkau sudah hidup. Karena Engkau hidup, hidup ini menjadi berarti. Dan besok kami akan masuk hari esok penuh dengan pengharapan. Percaya apapun yang kami alami. Kalau bersama dengan Engkau, selalu mengalami damai dan sukacita bersama Engkau. Tuhan, kami serahkan PDPKK Santa Maria Tua Siebio ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mereka yang berani untuk sungguh-sungguh tetap adakan PD meskipun online. Mereka berani berkorban. Mereka berani korban tenaga, finansial, supaya semua umat dari PDKK ini bisa tetap tersalurkan kerinduannya berjumpa dengan Engkau dan sesama dengan teman dan bisa memuliakan nama Tuhan. Berkati mereka kembali dengan berkat yang luar biasa. Selain berkat finansial, juga berkati program-program mereka. Sehingga lewat PD online ini, nama-Mu dipermuliakan dan banyak umat yang imannya diperteguh. Terima kasih Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan berkati. Saya kembalikan ke host. Terima kasih. Selamat malam kepada Pak Leonardi untuk firman-Nya. Sungguh menguatkan kita semua di dalam masa pandemi ini. Mari saudara terkasih, kita mau menaikkan satu pujian. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu
Ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, jiwa-Mu memuaskanku. Kau memangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah bersinar. Cinta-Mu seperti, ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Benar Tuhan. Pada kami semua, kami yang hadir, kami merasa tidak mampu. Kami sanggup, tetapi Tuhan, kita-Mu pulihkan batu-batu yang ada di dalam kehidupan masalah kami, kami kasih-Mu. Karena Engkau Allah yang setia dahulu, sekarang selama-lamanya. Terima kasih yang telah membawakan firman yang begitu sangat meneguhkan iman kami. Di tengah pandemi ini ya Tuhan, Kau kirim Pak Leonardi untuk memberi firman, agar kami boleh selalu taat dan setia, serta fokus kepadamu. Karena kami percaya ya Tuhan, di dalam setiap masalah kami, ada jawaban. Dan rancangan-Mu sangat indah pada waktunya. Biar Engkau memberkati Pak Leonardi ya Tuhan, beserta keluarganya. Kau limpahkan berkat-Mu, finansial ya Tuhan, dan juga kebahagiaan di dalam keluarganya. Terima kasih Tuhan atas kebangkitan-Mu. Kami pun bangkit. Dan pada malam hari ini, kami akan menutup persekutuan doa setelah ujub-ujub doa. Kami ingin menyampaikan segala ujub-ujub doa kami ke hadirat-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya 2-3 orang berkumpul, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami mau berdoa Tuhan untuk pastor-pastor di paroki kami dan juga para suster di paroki kami ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu menjaga dan menyertai mereka di dalam mereka mengembalakan umat-umatnya di paroki Tuasedi, agar Engkau memberikan kesehatan dan agar karya-karyanya selalu
Engkau yang menyertainya. Terima kasih Tuhan, kami mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami ya Tuhan. Ya Bapak, kami juga mau berdoa. Tuhan, kami juga mau berdoa. Ya Bapak, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudari kami yang mungkin saat ini masih dirawat di rumah sakit karena COVID atau karena sakit lainnya. Kiranya Bapak, Kau boleh campur tangan, memulihkan, menguatkan, dan menyembuhkan mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. ya Tuhan. Ya Bapa, kami Tuhan, juga berdoa bagi kami- pastor kami, Pastor Pierre Anthony yang telah Engkau panggil kemarin 30 hari yang lalu. Mohon belas kasih-Mu Bapa, biarlah Engkau terima pastor kami, Pastor Pierre Anthony di sisi-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahannya, dan biarlah Pastor Pierre Anthony menjadi pendoa bagi kami, khususnya di paroki kami Tosebio. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami ya Tuhan. Bapak juga ingin berdoa untuk bagi mereka yang umatmu, sedang mengalami sesuatu hal krisis dalam panggilannya. Berkatilah Tuhan mereka semua agar juga boleh mengalami bersama Kristus. Berkatilah kami semua Tuhan agar kami boleh menjadi penyalur kasih-Mu kepada siapapun yang mengalami kekecewaan, yang mengalami krisis ekonomi, krisis dalam hidupnya. Biarkanlah mereka boleh bersama-sama untuk mengalami kasih-Mu di dalam kehadiran kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa juga bagi pasangan suami istri, khususnya di paroki Tosebio, agar kami tidak jemu-jemunya mengusahakan kerukunan dan kedamaian dalam rumah tangga, dan tetap setia terhadap iman, bangkit apabila kami jatuh karena COVID ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi teman kami yang dekat di hati dan mengucap syukur karena sudah boleh melewati dalam isolasi mandiri dan hasilnya sudah negatif, dan bersama mamanya saat ini boleh mengalami kasih Kristus dan ada kerinduan untuk boleh lahir baru dibaptis. Biarlah Engkau senantiasa Bapa mengizinkan kasih-Mu senantiasa, kerinduan untuk senantiasa semakin dekat kepadamu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, Ya, Bapa. kami juga berdoa bagi anakmu Ci Elia Bapa, di mana saat ini dalam kesehatannya sudah menyelesaikan kemoterapinya, tapi biarlah Engkau senantiasa memberikan kekuatan baginya Bapa, dan berkatilah dia senantiasa agar boleh mengalami kesehatan dan dia boleh menjadi saksi kasih-Mu Bapa. Biarlah kasih-Mu senantiasa ada dalam anakmu Ci Elia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk Bapak Stephen Surya yang saat ini masih menjalani pengobatan untuk penyakitnya. Engkau tahu Bapak apa yang saat ini dialami Bapak Stephen. Berikanlah Bapak Stephen kekuatan, pemulihan, sukacita di dalam menghadapi penyakitnya dan kesembuhan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Ya Bapak, kami juga berdoa untuk saudari-saudara kami yang di Kupang NTT yang saat ini sedang terkena bencana alam. Kiranya Bapa di surga, Engkau boleh turut campur tangan agar mendapat saluran berkat dari kami-kami semua, sehingga masalah bencana alam mereka boleh berakhir, boleh dipulihkan NTT, serta boleh mempunyai pengharapan akan kehidupan hari esok yang lebih baik. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapak, kami juga mau berdoa untuk Ibu Ain yang telah Kau sembuhkan dari kansernya. Mohon campur tangan-Mu saat ini karena akibat dari kemo, tangannya suka kesemutan dan agak kaku. Agar Tuhan Engkau mau menyembuhkannya. Dan juga untuk adik Melisa, Tuhan kiranya Engkau sembuhkan dari epilepsinya. Juga agar orang tuanya dapat mendampinginya dengan penuh sukacita. Juga kami berdoa ya Tuhan untuk Ibu Rita, Ibu Magda, Ibu Leni, agar disembuhkan dari sakit kakinya ya Tuhan. Dan juga kami mau berdoa untuk Maria dan Leo, agar Engkau memberikan pekerjaan yang baik dan cocok untuknya. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk keluarga, teman-teman, atau umat di paroki maupun di luar paroki yang telah Kau panggil baik karena sakit maupun karena COVID. Kiranya Bapa di surga memberikan pengampunan atas segala dosa dan kesalahan mereka, memberikan kedamaian serta keselamatan jiwa bagi mereka. Dan kami percaya seperti Yesus yang sudah bangkit, kami percaya saudara-saudari keluarga kami yang sudah Engkau panggil pun akan bangkit bersama Bapa di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapak, kami juga mau berdoa untuk Ibu Sofia agar kakinya Kau sembuhkan dari sakitnya. Dan juga kami mau berdoa untuk Randy yang tadi mendengar kabar bahwa ia terkena COVID. Kiranya Engkau Tuhan menyembuhkannya ia dari sakit COVID-nya dan dapat segera berkumpul kembali di tengah-tengah keluarganya. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Itulah doa-doa kami ya Tuhan. Engkau masih banyak lagi doa-doa yang belum kami ucapkan. Tapi kami percaya Engkau tahu segala kedalaman hati kami. Tuhan, pada malam hari ini kami akan menutup persekutuan doa kami ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami umat-Mu di persekutuan doa Paroki Tuasebio, juga Bapak Leonardi ya Tuhan, dengan berkat-berkat-Mu yang berkelimpahan. Kami akan berpisah satu dengan lainnya. Kiranya kabar sukacita-Mu dapat kami bagikan bagi orang-orang yang kami jumpai di tengah-tengah keluarga dan kehidupan kami. Dan juga Tuhan, biar Engkau menyertai kami pada malam istirahat kami, agar kami boleh istirahat dengan baik. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai persekutuan doa ini dari awal hingga akhirnya. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami boleh berdoa, memuji dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kita lanjutkan. Pengumuman untuk Senin depan, firman akan dibawakan oleh Ibu Esther Linggeriani Sutirto. Kami undang teman-teman untuk Senin depan hadir kembali di PDKK kami untuk mengalami kasih Tuhan, untuk mendengarkan firman-Nya, memuji menyembah Dia,
agar iman percaya kami semakin diteguhkan dan dikuatkan. Terima kasih dan kami akhiri dengan lagu penutup. Mari kita akhiri persekutuan malam pada malam hari ini dengan lagu penutup. Kita mau serukan nama Yesus. Karena Yesus telah bangkit. Semoga dengan kebangkitannya membawa harapan dan semangat baru untuk kita semua. Amin. Amin. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Terima kasih Pak Leonardi. Kita foto dulu nih. Foto dulu. Foto-foto dulu. Foto dulu, Yandi. Foto Yandi, buka Tolong kamera. Bapak Ibu, kameranya dibuka. Kita kasih senyum yang paling manis. Pak William, salam sama Bu Christine, Pak William. Teman-teman semua. Terima kasih Pak William. Salam ya. Sampai jumpa Senin mendatang. Terima kasih ya. Pak Ciam, ya. Magda. Ya, Aciam. Ya, Pandi, baik Pandi ya. Mary, Ya, terima kasih Pak adik Surya saya. lagi atas kesempatan ini, Bu Silvi juga.